tangan kan masih tangan gitu loh kan. Selain ini kan masih bisa bekerja saya gitu. Saya selalu arahkan istri saya ke situ. Jangan terlalu takut lah. Kalau saya kecelakaan nggak usah apa-apa, nggak usah banyak pikiran. Sifatnya dia nggak memandang gua bos, lu karyawan enggak. Dia memandang kita sama keluarga. Selamat datang di podcast SO Group. Ya. Apa kabar? Baik, baik. Boleh perkenalan sedikit dong, siapa namanya dan asalnya dari mana? Oh, nama saya Joko, asal dari Bekasi, Blok M, Blok M, Rawapuri. Bramapuri. Oh, Pak Joko. Manggilnya Pak Joko atau Mas Joko nih? bebas, Bebas, oke. bebas. Enak ya. Biar enak aja ya kita ya. Ya, siap. Oke. Pak Joko, asli orang sini. Kalau asli kita orang tua Jawa, Mm-mm, tapi saya kan lahirnya Jakarta, Jakarta ya. gitu. Jadi Iya. nggak disebut orang Jawa juga nggak sih, Jakarta aja lah. Iya. Mas Joko, punya pengalaman apa sebelum mulai bekerja di bawah pimpinan Pak Sugeng sama Bu Orin? Pengalamannya ya terjadi keren swasta, ini pabrik swasta Pabrik swasta. Di mana, daerah mana? di daerah Lipo, Mm-mm. eh, daerah Lipo di bidang printing PCB, Di sana jadi apa? operator Operator. printing. Operator printing. Nah, eh, boleh kasih tahu ke kita apa perbedaannya bekerja di tempat sebelum sama di sini? Kalau di sebelumnya kan kita apa ya, kayak banyak tekanan juga, Mm-mm. terus juga ini juga lo kayak ya paham lah yang kerja di PT juga pas. Iya, pasti. Kalau di sini kan bedanya kita kekeluargaan ada, gitu. Keluarganya ada. Saling menghargai juga sama tim-tim yang lain. Mm-mm. Pokoknya saling kompak aja lah, selalu kompak. Nggak saling sikut-sikutan lah. Iya, Pak Joko. eh, Kalau mau dibilang sih, anggaplah asli orang sini ya. Karena kan eh, lahir kan Jakarta. dari sini juga ya. Oh. Dari Jakarta. Nah, melihat perjuangan teman-teman yang merantau dari luar dan bekerja di Cikarang. Melihatnya seperti apa mereka itu? Perjuangannya mereka tuh lumayan bagus, ulet ya. Ya. Jadi dia makanya ulet, terus makanya intinya mereka tuh kuat bidang fisik, kuat bidang semuanya lah, kuat lah. Ya. Nah, Oh. Pak Joko punya pengalaman unik gak bekerja di tempat sebelumnya itu sama orang bareng sama orang-orang dari perantauan dari luar sama dengan orang-orang yang ada asli Cikarang sini dalam hal ini yang dekat Cikarang sini perbedaannya apa kalau misalnya di komunikasinya atau hubungannya di dalam bekerja itu perbedaannya apa? Kalau menurut saya mah nggak ada perbedaan. Gitu. Nama kita nyari duit ya, betul. Nggak, cuma perbedaannya kan kalau tergantung dari segi orangnya aja. Gitu. Iya. Kasih tahu dong setelah bekerja di Sugeng Orange Group ada suka dukanya seperti apa itu? Coba di sharing sedikit dong sama kita. Kalau menurut saya sih, saya sukanya banyak banget di sini. Sukanya banyak banget, menarik nih. Bukannya apa ya, bukannya naikin ya, enggak. Emang benar. Perbedaannya di kerja di perusahaan swasta dengan SO Group, kerasa ada keluargaannya di sini. Terus saling berbagi, ya kan. Pokoknya semuanya adalah yang berbagi lah. Gitu. Iya. Kalau di perusahaan swasta kan ibaratnya saling sikut menyikut ya. Iya. Demi kan jabatan ada bisa sedikit, tapi kan masih bisa kita di omongin baik-baik. Baik-baik. Nah, pokoknya banyak sukanya lah di sini lah. iya.
Zaman juga nggak nentu lah. Iya. Mas Joko pasti kan ada dukanya juga kan, Hmm. nggak muluk-muluk orang itu bekerja nggak hanya senangnya doang Ada gitu. lah, ada dukanya pasti lah. Iya. Wah, pasti ada dukanya kan, kayak kita kan sebagai tim divisi sablon kan, Mm-mm. ya dukanya paling kalau kita stok banyak ya nganggur gitu. Ayo udah, kadang kita borong lah gitu. Iya, iya, Oh, iya. oh. Dukanya dukanya itu doang aja. Dukanya itu Oh, doang. oh. Nah, Mas Joko sekarang sudah berkeluarga kah? Sudah, saya sudah. Ya, anak Anak, alhamdulillah sudah 2 sepasang. pasang. Laki dan perempuan ya. Iya, kita perempuan. Sudah bersekolah kah? Sudah, yang pertama SMP, Mm-mm. yang kedua itu kelas 2 SD. Iya. Mas Joko, kita di Cikarang akhir-akhir ini banyak informasi terkait pembulian di sekolah dan juga kenakalan remaja nih. Mm-mm. Nah, Pak Joko melihatnya sebagai bapak nih, melihatnya tantangan ke depan itu untuk anak remaja kita nih. Lebih khususnya anaknya Pak Joko. Sudah barang tentu pasti ada kekhawatiran gitu. Pak Joko sendiri menanggapi hal-hal seperti itu, mempersiapkannya seperti apa? Kalau itu kita sebagai orang tua nyiapinnya kan dengan kasih arahan ke anak sendiri, Mm-mm. kasih ke arahan anak sendiri, terus juga jangan terlalu pergaulannya jangan terlalu terlalu luar lah gitu lah. Iya, Jaga jaga pergaulan juga. iya. Kalau misalnya dibully ya kita diam aja dulu aja gitu. Mm-mm. Jangan terlalu dibalas gitu. Iya. Nah, yang SMP ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nah, mungkin Pak Joko nggak baca atau belum sempat baca, tapi mungkin sempat mendengarnya. Seperti kasus kemarin, ada anak remaja Siswa. karena takut polisi, mereka yang mau tawuran dibubarin, akhirnya masuk ke Kali Cikarang tuh. Mm. Nah, kasus seperti itu. Nah, Pak Joko sendiri apa treatment atau dibilangnya itu ajaran ke anaknya itu apa? Ya itu saya bilang ke anak saya sih pilih pilih lah, pilih pilih teman. Pilih-pilih Terus teman. jangan terlalu sering main juga. Mm-mm. Makanya gitu aja. Makanya ngasih nasihatnya itu aja lah. Iya, Terus juga selalu kita awasi sebagai orang tua, kita awasin siap antar jemput selalu saya antar gitu. iya, iya. Kalau main ya sekitar blok aja lah, jangan terlalu jauh-jauh. Iya, betul. Nah, Takutnya ini berlebihan kali. betul. Nah, untuk anak sendiri, ada harapan apa sih? Atau punya cita-cita ataupun ingin diwujudkan mereka berdua? Kalau saya sebagai orang tua sih harapan anak ya melebihi dari orang tua gitu. Jangan sampai ikutin orang tua kayak misalnya masih kerja di bawah arahan orang. Pengennya naiklah di atas orang tua dikit lagi. Betul. Jadi dia bisa ngangkat orang tua gitu. Derajat orang tua. Iya. Istri, eh, bisa diceritain perjalanan sampai bisa berumah tangga dan punya anak sekarang? Oh itu panjang sih, bingung saya juga Ya, mungkin ceritanya. di cerita singkatnya aja gitu. Oke, kalau kita ketemu sama istri kan berpacaran selama 5 tahun, 6 tahun lah. Iya. Putus nyambungnya juga. Akhirnya jodoh juga lah, mungkin jodoh lah. Iya, Dari situ kan kita ada turun naiknya juga ekonominya. Gitu. betul. Semenjak kita mau nikah juga dua-duanya nganggur. Iya. Dari situ kan pada down. Mm-mm. Terus punya anak. Musibah tangan saya kecelakaan kerja di Iya. perusahaan. Iya. Nah itu doang suka dukanya sama istri lah. Jadi kita nikah 2010, kecelakaan itu 2012. Ya. Sudah punya anak 1. Ya. Dia khawatir aja, khawatir dengan saya bahwa takut saya downnya turun karena kecelakaan, cacat tangan, Ya. takut suaminya minder atau apa. Itu saya jelaskan ke dia, ini nggak masalah minder. Saya bilang tangan kan masih tangan gitu loh kan. Selain ini kan masih bisa bekerja saya gitu. Saya selalu arahkan istri saya ke situ. Ya. Jangan terlalu takut lah. Kalau saya kecelakaan nggak usah apa-apa, nggak usah banyak pikiran. Iya. Itu aja intinya. Kasih tahu kita dong support yang paling diingat banget saat Mas Joko ditimpa kecelakaan kerja di tempat pekerjaannya.
Nah, apa yang paling diingat banget itu yang Terus membekas di pikirannya Mas Joko? ya terutama sport istri dia bicara ngomong gitu, eh, ingat sama yang di atas, Ya, kita kan mungkin ini apa ya, ujian sama yang di atas juga ngasih peringatan lah. iya, Dia nyengat banget di hati saya kan, aduh mungkin saya kurang ibadahnya atau apa gitu kan. Terus juga keluarga juga, pokoknya sportnya jangan sering minder lah dengan apa kondisi saya sekarang ini gitu. Pokoknya ada punya pikiran menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang-orang di sekitarnya. selintas ada waktu pas kerja itu, selintas ada. Tapi saya pikir mungkin saya ingat masa lalu kan, mungkin apa saya dulu pernah mudanya sering klub klub gitu kan, minum kan. Ya, Apa ini mungkin peringatan dari yang di atas? Maka saya pikir, oh iya dah, udah saya terima dengan lapang dada aja gitu. Nggak usah selalu nggak usah nggak bakal nyalain Tuhan, paling emang mungkin salah saya gitu. ya, menerima ujian itu Heeh, bahwa semua dari diri sendiri ya. heeh, gitu. Itu. Nah, kita sekarang ngomongin titik baliknya. Sekarang sudah bekerja di bawah No, pimpinan SO Group. Pak Sugeng sama Teh Orin, Bu Orin. Eh, apa yang bisa digambarkan oleh dua sosok ini di mata Mas Joko? Untuk Pak Sugeng dan Bu Orin, saya lihat di mata saya itu dia pekerja keras, Hmm, eh, selalu ingat sama sebelah sebelahnya gitu lah. hmm, Pokoknya dia pekerja keras, nggak nggak pantang pantang menyerah, hmm. turun dikit tetap masih naik terus gitu. Maksudnya tetap apa ya sebutnya, pokoknya semangat lah, semangatnya nggak ada duanya lah semangatnya. Semangatnya dia. Iya nggak ada duanya dia. Ya, Sebagai tetangga juga saya lihat semangatnya nggak ada duanya dia. semangatnya dua-duanya. Dari awal dia yang merintis pakaian, jualan pakaian, saya tahu banget kan saya tetangganya kan. Ya, Pakaian turun turun lagi ke kosmetik, ke bahan brand-brand Matahari, ke jalan nih kan, naik lagi. Mungkin dengan rezeki Allah dari sini dia rintis minuman teh naik ke atas. Alhamdulillah beliau beliau berdua orang itu tidak pernah nganggap ke atas. Ibaratnya kayak dia punya ilmu padi lah, selalu menunduk di atas. selalu menuntut. Oh, Ya, Pak Joko dengan tantangan usaha itu kan kalau semakin di atas itu kalau dibilang angin kencang. angin kencang. Iya. Apa yang mau disampaikan ke mereka supaya mengantisipasi atau semacam waspada lah kayak gitu. Kalau saran saya sih ya tetap tetap apa ya? Tetap tetap ikutin ilmu padi aja menunduk. Mm-mm, Terus juga percaya dengan tim bawah juga, anak karyawannya. mm-mm. Percaya dia 100% lah. Ya, Atau enggak 100% nggak apa-apa. Maksudnya terlalu percayain lah yang di bawah, yang pokoknya jangan saling apa ya? Pokoknya intinya percaya lah, saling percaya lah. ya. Nah, eh, terkadang orang melihat bahwa ada hubungan bos sama pekerja itu ya profesional. Ya, Nah, kalau mereka berdua ini hubungannya dengan pekerja selain untuk Mas Joko sendiri atau sama teman-teman yang lain itu mereka tuh berdua itu punya sifat dan karakternya seperti apa sih ke pekerjanya? kalau mereka berdua tuh sifatnya dia nggak memandang gua bos, lu karyawan enggak. Dia memandang kita sama keluargaan. Keluarga besar. Iya, keluarga besar. Ya. Jadi kalau ada masalah pun kita musyawarah bareng-bareng, Mm-mm, jalan keluarnya gimana, mm-mm, tidak saling menyalahkan. ya. Kalau mereka berdua sifatnya begitu. Terus misal kalau ada anak buah salah dikit, kita mereka berdua nggak bentak-bentak langsung marah-marah lah. Paling teliti lah, lebih bekerja teliti lah gitu aja paling ngomongnya. Apa itu yang membedakan dengan bos sebelumnya sehingga Mas Joko bisa nyaman bekerja di SO Group? Sebelum saya kerja di SO Group kan saya juga
masih kerja di pabrik swasta kan. Mm-mm. Nah, menjak si bos Orin dan Sugeng merintis ini, saya masih kerja di pabrik swasta dan saya menghubungi mereka berdua. Mm-mm. Saya butuh sampingan bos, saya bilang. Saya butuh sampingan Pak Sugeng. Oh ya udah, Pak Joko habis pulang dari PT, nyampulan aja buat sampingan. Oh siap, saya bilang gitu. Iya. Dari situ, kalau di SO Group, saya dia tidak memandang fisik saya, gitu kan. Bahwa ini Pak Joko udah kayak gitu, nggak bisa kerja kali ini. Kalau dia memandangnya masih masih bisa nerima saya dengan fisik saya begini lagi. Kalau di PT lama kan ya ada sakit hatinya. Kalau PT lama kan si bos besarnya itu selalu pas kecelakaan itu selalu wanti-wanti saya lah, bilang lu bisa kerja. Nah di situ saya sakit hati kan. Saya mencoba ngikutin fisik saya dengan sama fisik yang lain gitu. Mencoba, tapi dengan kekuatan yang berbeda gitu loh. Enggak sama yang normal, segituin. Tapi setiap ketemu di perusahaan itu, setiap ketemu di perusahaan dia selalu membahas, lu bisa kerja, sama saya itu. Nah, dari situ saya udah ketati. Dia bilang, kalau emang ente ngomong begitu, keluarin saya bilang gitu kan. Dia nggak mau, habis itu dengan saya itu saya komunikasi dengan istri saya, dia bilang, ya udah kalau emang nggak nyaman di situ, keluar aja, saya resign di situ. Jadi resign, nah, dia senang dengan saya resign itu. Karena kan nggak ngeluarin duit banyak. Iya. Ada semacam kekecewaan nggak kalau misalkan eh, sekarang sudah bekerja full di sini dan resign dari sana, memutuskan apa, kalau misalnya kayak ngomongin gaji, apa itu bisa menjadi sebuah penyesalan terbesar gabung di SO Group? Ada sebuah penyesalan paling cuman tergantung kesehatan. Kalau di perusahaan swasta kan kita terjamin BPJS-nya. Mm-mm. Jadi kalau keluarga kita, anak, istri sakit, Ya, jadi kita tenang gitu. ya, Tapi kan istri sama keluarga kan ngelihat dari sayanya, nyaman kagak di situnya deh. betul. Nyaman kagak. Kalau saya kagak nyaman dengan terpaksa saya kerja situ terus, nggak nyaman ya mau diapain. Makanya kan dari situ saya udah ngomong berkali-kali sama istri saya, kalau saya lanjutin malah jadi masalah, saya bilang. Ya, Makanya saya putuskan untuk resign dan hubungi Pak Sugeng dan bilang saya sudah resign dari PT dan mencoba bilang sama Sugeng, bilang sama Bos Sugeng, saya bilang saya coba membantu Anda, usaha Anda supaya naik. Saya mencoba membantu, ya, ya, walaupun dengan kondisi begini gitu. ya. Saya mendapatkan poin atau pesan dari Mas Joko terhadap kedua sosok ini, bahwa kedua sosok ini tidak melihat latar belakang orang itu Ya, atau tidak melihat keterbatasan orang itu. Selagi orang itu masih gi- punya kemauan nah, bekerja, mau nyari duit, mau dan punya komitmen kerja, hmm, dia akan menampung dan ya, bekerja di nah, perusahaannya. Eh, Mas Joko, kita sudah di penghujung acara, penghujung waktu. Mungkin banyak yang harus kita sharing lagi ya. Tapi next kita akan coba bagus. bikin jadwal Oh, siap, supaya siap. kita ngobrolnya lebih santai, mungkin sambil udut kali ya. Boleh, boleh, Ya, boleh, siap, siap. agar ada hal-hal yang mungkin mau Lepas, diceritain, dilepasin semua gitu. siap, siap. Kalau sekarang mungkin baru pertama kali datang di ruang podcast kita, jadi mungkin agak agak sungkan atau mungkin agak kikuk sedikit Minder gitu. dikit lah, iya. Iya, Agak kita down lah. tunggu next. Mas Joko mau bercerita banyak untuk menginspirasi orang-orang muda luar di sana, atau juga bapak rumah tangga yang di luar di sana, supaya memotivasi mereka untuk bahwa di setiap cobaan, di balik cobaan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Hmm, Tuhan akan ngasih orang-orang yang terbaik yang akan benar. mengeluarkan dari kita. Intinya mah jangan selalu mengeluh. Jangan selalu mengeluh. Pendapatan segitu kita terima, sih kita syukuri.